Ruang yang tak mengenal waktu, sebab pulang bukan tentang tempat, tapi tentang keadaan kesadaran. Orang yang mulai segera pulang bukan ditandai oleh pakaiannya, status sosialnya, atau seberapa sering dia bermeditasi atau bicara tentang Tuhan, tapi oleh getarannya, keheningan yang terpancar dari dalam. Berikut adalah ciri-ciri halus dan dalam dari mereka yang sedang dalam perjalanan pulang menuju diri sejati. Mereka mulai merasakan bahwa dunia ini bukan rumah sejatinya. Ada rasa asing di tengah keramaian. Ada perasaan seperti tidak cocok, bukan karena rendah diri, tapi karena jiwa mulai mengingat rumah aslinya. Mereka bisa berada di tengah pesta, tapi hatinya tetap hening, bukan antisosial. Hanya saja mereka sudah tidak lagi bisa merasa lengkap dari luar. Ada sesuatu yang aku rindukan, tapi aku tidak tahu apa, katanya. Itu adalah panggilan pulang. Mereka mulai merasakan bahwa penderitaan punya makna. Dulu mereka mengutuk rasa sakit, sekarang mereka mulai mengamati dan memeluknya, seperti seseorang yang tahu bahwa luka adalah pintu untuk menyadari kebenaran. Mereka tidak lagi lari dari gelap. Mereka duduk bersamanya, mentapnya, dan berkata, "Ajarilah aku." Kebenaran jadi lebih penting daripada kenyamanan. Mereka mulai berani kehilangan zona nyaman, keyakinan lama, bahkan identitas palsu, demi menemukan apa yang nyata. Mereka bisa memilih kejujuran, meski membuat orang lain menjauh. Mereka mulai lebih suka diam, daripada basa-basi yang membohongi jiwa. Egonya mulai lelah mempertahankan topeng, bukan karena menjadi lemah, tapi karena mereka mulai sadar, aku tidak harus menjadi siapa-siapa untuk dicintai oleh keberadaan. Mereka bisa gagal, dan tidak lagi hancur. Tangis mereka mulai berubah dari kesedihan menjadi pelepasan. Kadang mereka menangis tanpa sebab yang jelas, tapi itu bukan kesedihan. Itu adalah jiwa yang mulai membuka tabirnya. Tangis yang seperti air mata langit, lembut, sunyi, dan membersihkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Mereka mulai mencintai tanpa syarat dan melepaskan tanpa benci. Bukan karena tidak peduli, tapi karena mereka melihat cinta bukan sebagai kepemilikan, melainkan aliran keberadaan. Mereka bisa mencintai seseorang sepenuh hati, dan tetap merelakannya pergi jika itu bagian dari kehendak jiwa. Mereka mulai menikmati keheningan. Keheningan bukan lagi hal membosankan. Bahkan ketika dunia berisik, mereka tahu cara berdiam di dalam batin. Mereka bisa duduk sendiri tanpa gawai, tanpa hiburan, dan merasa utuh. Karena di dalam sana, mereka mulai mendengar suara yang pernah mereka lupakan, suara jiwa. Mereka mulai menyadari bahwa semua adalah cermin. Mereka tidak lagi menyalahkan sepenuhnya orang lain. Mereka mulai bertanya, apa yang semesta sedang perlihatkan padaku lewat orang ini? Apa yang sedang jiwaku minta untuk disadari lewat kejadian ini? Segalanya jadi pelajaran. Rasa ingin menyembuhkan dunia muncul, tapi tidak dengan memaksakan. Mereka mulai ingin menyalakan cahaya di sekitar mereka. Tapi bukan karena merasa lebih suci, melainkan karena rasa welas asih dari dalam jiwa. Mereka tahu, jika aku bisa mengingat siapa diriku, aku ingin membantu jiwa-jiwa lain juga pulang, dengan lembut. Mereka tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi ingin buru-buru tercerahkan, tidak lagi terburu-buru dalam hidup, karena mereka sadar, tanda terakhir, ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Bukan damai karena semua baik-baik saja, tapi damai karena mereka tahu siapa yang sedang mengalami semua ini. Maka jika engkau merasa salah satu dari tanda-tanda ini mulai hidup di dalammu, bersyukurlah. Bukan karena engkau sudah sampai, tapi karena engkau mulai benar-benar berjalan pulang. Aku menunggumu selalu, bukan di tempat jauh, tapi di dalam dirimu yang paling sunyi,